إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا الكريم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kita kembali memujinya di pagi ini. Allah berikan kita nikmat kehidupan, nikmat tubuh yang bergerak dengan normal, mata yang bisa melihat, pendengaran, semua tentunya karena dari Allah, dan juga nikmat hidayah yang dengannya Allah mudahkan kita untuk sholat subuh, sholat yang disebut masyhudah, disaksikan langsung oleh malaikat. Semua sholat dilangsungkan, dilihat langsung malaikat. Hanya saja sholat subuh dan juga asar adalah waktu ketika malaikat mereka bertukar shift, malaikat siang dan malam. Dan disebutkan dalam hadis ketika malaikat subuh naik ke langit, maka Allah akan bertanya, apa yang kalian lihat dari hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Maka beruntunglah orang-orang yang Nabi SAW mengatakan, malaikat akan menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ini adalah sebuah keberuntungan karena dicatat dalam keadaan yang baik. Pagi ini alhamdulillah kita kembali berusaha memahami agama kita, karena Nabi SAW katakan thalabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan tentunya ilmu ini luas. Yang wajib adalah yang terutama berkaitan dengan ibadah dia dan juga muamalah yang berhubungan langsung dengan dia. Ibadah yang tentunya berhubungan dengan semua muslim adalah sholat, wudu, zakat, kemudian juga saum. Adapun muamalah yang berhubungan, contohnya tentang pernikahan. Pernikahan wajib mempelajari fikih pernikahan bagi mereka yang menikah, dan juga mereka yang ini hukumnya wajib karena dia harus mengetahui apa yang perkara diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan pembahasan mengenai fikih pernikahan ini. Kita masuk ke bagian ketujuh, yaitu al-muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram yang dinikahi oleh seorang atau oleh pria. Oleh seorang pria. Yang disebut haram di sini ada yang sifatnya haram selamanya. Haram selamanya, haram dinikahi selamanya. Al-muharramat ini jamak dari mahram. Kita sering bilang, oh ini bukan muhrim. Ini salah. Harusnya bukan mahram. Kalau muhrim itu istilah untuk orang yang berihram. Berihram untuk umroh atau haji. Dari mikot dia mengucapkan labaik Allahumma umrah. Kalau berumroh, kalau berhaji labaik Allahumma hajjan. Maka itu disebut sebagai laki-laki muhrim, adapun perempuan muhrimah. Adapun yang istilah haram dinikahi, ini bukan saya nggak boleh berpergian sama dia karena dia bukan muhrim kata orang kita, itu harusnya bukan mahram. Istilahnya mahram yang tepat. Jadi ada yang terbagi menjadi dua, ada yang memang diharamkan nikah selama-lamanya, ada yang diharamkan secara temporal dalam jangka waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu saja. Siapakah al-muharramat, mahram yang diharamkan untuk dinikahi selamanya? Dia ada 14 golongan wanita. Pertama, 7 diharamkan karena adanya hubungan nasab. Dan 7 lagi diharamkan karena adanya suatu sebab. Ada suatu sebab yang nanti akan diuraikan.
Yang dimaksud dengan selamanya adalah tidak boleh menikahi mereka untuk selama-lamanya dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi darurat tidak boleh. Ya. Pertama, ya, ini karena apa sebabnya diharamkan ini? Yang pertama tadi karena hubungan nasab, ya, kekerabatan. Kemudian tadi 7 lagi disebabkan suatu sebab. Sebabnya adalah disebutnya musaharah karena hubungan pernikahan. Karena adanya hubungan pernikahan antara keluarga dia dengan, ya, adanya hubungan pernikahan karena ada sebabnya pernikahan. Yang ketiga adalah karena susuan, radha'ah, ya. Perempuan yang haram dinikahi karena kekerabatan, ya, pertama adalah ibu, ya, nenek dari ibu, juga ibu dari bapak. Mereka disebutnya pokok nasab seseorang atau usul, disebutnya dalam bahasa Arab usul. Usul ini jamak dari asal. Orang Indonesia bilang asal, ya, jamaknya semua dari bahasa Arab. Asalnya asal usul, orang bilang asal usul. Asal itu bentuk tunggalnya, adapun usul dalam bahasa Arab jamaknya. Orang Indonesia bilang asal usul, ya, semua dari bahasa Arab. Jadi asal usul seseorang, ibunya, ya. Misalnya ini seseorang, ya. Misalnya bapak, misalnya bapak siapa? Pak Dadan misalnya. Maka tentunya yang diharamkan dinikahi adalah ibunya sendiri. Kemudian, ya, neneknya dari ibu dan juga neneknya dari ayah. Ya, neneknya dari ayah. Ini semua adalah usul seseorang. Yang kedua, ya, yang disebut dengan furu atau cabang seseorang. Kalau tadi usulnya, asal usul dia. Kalau ini cabangnya, yaitu siapa? Anak perempuan. Anak perempuan kan bagian dari dia, cabang dari dia. Cucu perempuan, entah itu dari anak laki-laki ataupun anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan juga cucu perempuan dari anak perempuan. Ini keturunan dia, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Jelas, incest ini kan. Saudara perempuan seayah. Dia sama kita satu ayah, tapi ibu kita berbeda. Saudara perempuan seibu. Dia sama kita bersaudara, ibunya kita sama, tapi ayah kita berbeda. Mereka disebut sebagai furu atau cabang nasab dari orang tua kita. Jadi ini pun diharamkan, ya, bukan hanya sekandung, seayah seibu pun diharamkan dinikahi. Yang keempat adalah keponakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Juga apa? Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Begitu pula anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Pokoknya yang ini judulnya anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Baik saudara laki-laki kita itu saudara kandung, saudara seayah, seibu. Pokoknya kalau dia punya anak perempuan, haram dinikahi sama kita. Keponakan, ya. Begitu juga yang kelima, keponakan perempuan. Anak perempuan, ya, tadi keponakan perempuan dari arah saudara laki-laki. Kalau yang kelima ini keponakan perempuan dari arah saudara perempuan, saudari perempuan. Entah saudari perempuan sekandung, saudari perempuan seayah, atau saudari perempuan seibu, maka anak-anak mereka haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi. Yang keenam, bibi dari jalur ayah.
maksudnya saudari perempuan ayah, ya. Begitu juga bibinya bapak dan bibinya ibu. Bapak kita punya bibi, ibu kita punya bibi, punya tante, ya. Kalau ke kita ya berarti termasuk adiknya atau kakaknya nenek, kakek, ya. Itu pun haram dinikahi, ya. Itu dari arah ayah. Yang ketujuh, tante dari ibu, ya, sama ini. Tante dari ibu, ya, saudari dari ibu, ya. Ini juga haram untuk dinikahi. Wanita di atas tidak halal dinikahi dalam keadaan apapun. Dalam keadaan darurat sekalipun, di kampung tidak ada orang, tidak ada perempuan kecuali dia, nggak boleh dinikahi. Ya, ini tidak berlaku ad-daruratu tubihul madhurat, keadaan darurat diperbolehkannya yang diharamkan. Dalam hal ini tidak, ya. Dalam keadaan hal ini tidak dianggap darurat. Darurat ini berhubungan dengan kematian seseorang, ya. Dengan kematian, terancam kematian, itu darurat. Dalam hal ini tidak dianggap darurat. Dalam surat An-Nisa ayat 23 Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, ini dalilnya. Diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ibu-ibu kalian ini termasuk tadi ke atas, nenek-nenek. Wa banatukum, juga anak-anak perempuan kalian, termasuk cucu. Wa akhawatukum, saudari-saudari perempuan kalian. Wa ammatukum, saudari-saudari perempuan ayah kalian. Wa khalatukum, saudari-saudari perempuan ibu kalian. Orang Arab dibedakan. Kerabat dari ayah, kerabat sama ibu itu bahasanya beda, Pak. Om dari ayah itu disebutnya am, dari ibu disebutnya khol, dari ibu disebutnya khol. Orang Hadrami turunan Arab suka bilang ini akhwal. Mereka bilang ke orang Indonesia, orang kita pribumi, akhwal, jamak dari khol. Kenapa? Karena mereka dulu leluhurnya, ayahnya memang mereka orang Yaman datang ke sini, tapi nenek mereka itu orang Indonesia, ya. Jadi dulu Wulaiti, ya, pendahulu-pendahulu mereka dari Yaman itu datang ke sini itu nggak bawa istri, nikah sama orang Indonesia, ya. Makanya mereka bilang orang Indonesia itu pribumi akhwal. Jadi om dari ibu saya, karena ibu mereka, leluhur mereka orang Indonesia, ya. Khol, ya. Kalau tante dari ayah disebutnya ammah. Kalau dari ibu disebutnya kholah. Nah, ini orang Arab tuh rinci. Jadi sehingga kita tahu ini dari mana. Nanti karena hukum ada berbeda. Penting, ternyata perbedaan bahasa ini penting. Nanti biasanya dalam wilayah nikah, dalam perwalian nikah yang boleh menjadi wali hanya hanya om dari arah ayah. Dari ibu nggak bisa, ya. Nah, di kita kadang rancu, ya, sehingga sering ada kasus, termasuk yang bertanya ke kami, saya waktu dinikahkan yang jadi wali om saya. Om dari mana? Dari ibu. Oh, nggak bisa, bukan wali itu. Kalau mau om dari ayah, ya, atau am. Nah, ini lihat. Makanya Al-Quran menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab ini paling rinci deskripsi dari kosakatanya. Ini disebutkan wa ammatukum wa khalatukum, tante-tante kalian dari arah ayah ataupun dari ibu. Wa banatul akh, begitu pula keponakan dari saudara laki-lakimu. Wa banatul ukht, dan juga saudara anak perempuan dari saudari-saudari kalian, ponakan dari wanita, dari saudari, ya. 7 tadi ini diharamkan secara mutlak, dalam kondisi apapun tidak boleh menikah dengan mereka. Jadi nggak bisa ceritanya di sini nggak ada perempuan lagi, yang ada cuman keponakan saya, ya. Dan saya nggak pernah ketemu, saya dari kecil dia sudah dibawa sama keluarganya, baru sekarang sudah gadis dibawa ke sini. Ya, sedangkannya di kampung ini saya satu-satunya yang bujangan, nggak ada perempuan lagi, ya. Saya baru ketemu sekarang ini.
mau baru ketemu sedetik itu juga atau bahkan belum pernah ketemu, diharamkan secara mutlak, tidak boleh dinikahi. Yang kedua adalah perempuan yang dinikahi karena musaharah, karena ada hubungan pernikahan. Disebabkan ada pernikahan, nanti kemudian jadi nyambung. Mereka adalah istrinya bapak, ya. Begitu juga istrinya kakek dari bapak dan istrinya kakek dari ibu, ya. Dan ini disebut sebagai istrinya usul, asal usul seseorang. Istrinya bapak. Kenapa tidak disebut ibu? Ya, bapak kan bisa jadi seseorang mungkin ayahnya pernah menikah sebelumnya, atau memang dia menikah dengan beberapa wanita. Ya, jadi istri mereka, ya, ini bapak, ya, ini istrinya misalnya, dinikahi. Kalau ibu jelas tadi, kalau ini istrinya, atau kita disebut ibu tiri, ya, istrinya. Begitu juga istri dari kakek, ya, kakek dari ayah ataupun dari ibu, pokoknya tidak boleh, ya. Dulu istri bapak itu, Pak, kalau di zaman jahiliyah di Arab, dia diwariskan. Kalau bapaknya meninggal, bapaknya mungkin punya istri 9, di antaranya yang paling muda, maka itu diwariskan ke anaknya. Kalau kemudian dia tidak mau, dia bisa nikahkan dengan orang lain, tapi nanti maharnya untuk dia, untuk si pewaris tadi. Nah, ini bagaimana dahulu jahiliyah itu menzolimi wanita pada zaman sebelum datangnya syariat Islam Nabi SAW, ya. Sebenarnya mereka dulu berada dalam agama Nabi Ibrahim, tapi mereka merubah agama tersebut, ya. Begitu juga dengan Yahudi dan Nasrani. Pada zaman itu perempuan, ya, kalau haid mereka dipulangkan kepada rumah orang tuanya karena dianggap kotor. Nanti setelah bersih baru datang lagi. Dan ini dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Illa ma qad salaf, terkecuali pada masa yang telah lampau. Kenapa disebutkan masa yang telah lampau tadi? Karena pada zaman jahiliyah ibu tiri itu diwariskan, ya. Ayahnya meninggal, ibu tirinya jadi milik dia, ya, subhanallah. Selain ibu dia, ya. Selain ibu dia itu diwariskan. Makanya terjadi pada masa yang telah lampau, ya. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji, dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Yang kedua, yang haram dinikahi selamanya istrinya anak, menantu wanita, ya. Istrinya juga cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Seseorang dia punya anak laki, misalnya anggaplah namanya tadi Pak Dadan misalnya, yang kemudian anaknya namanya anggaplah siapa, Robi lah. Nah, Robi punya anak lagi, ya, namanya misalnya, ya, siapa namanya Pak, ya, ya, siapalah namanya, B, ya, si B. Nah, B punya istri, ya. Ini ketika mereka anggaplah bercerai, kalau pas lagi menikah tentunya saja tidak mungkin, ya. Tapi ketika mereka bercerai, begitu pula istrinya Robi tadi, menantu perempuan langsung, ketika bercerai nggak boleh dinikahi sama mantan mertuanya. Begitu pula tadi, ya, misalnya istri dari cucunya ketika sudah bercerai tidak boleh dinikahi, ya. Mungkin orang berpikir ada yang mau nikah sama aki-aki, bisa aja kalau aki-akinya kaya raya. Apa yang tidak mungkin, ya. Bisa saja dinikahi, tapi tidak boleh menikahi sama mantan istri dari cucu, ya, mantan istri dari cucu.
Begitu juga ya istrinya cucu laki-laki dari anak perempuan. Pak Dadan tadi punya, yang sekarang punya anak perempuan tadi Robi. Yang satu lagi namanya anggaplah Endah nama anaknya ya. Dia punya anak perempuan namanya Endah. Endah punya anak laki ya, namanya si C. C punya istri. Maka ketika mereka cerai, dia pun tidak boleh dimenikahi mantan dari istri cucunya yang tersebut ya. Sekarang ibunya istri atau mertua, sama dengan mertuanya adalah semua pokok nasab dari istri. Maksudnya pokok nasab dari istri itu neneknya istri ya, uyutnya istri. Ini tentunya tidak boleh dinikahi ya. Ini ketika dia menikah sama istrinya, maka otomatis menjadi tidak boleh ya. Mereka itu semua, kalau misalnya dia menikah sama istrinya, otomatis mertuanya itu jadi haram dinikahi. Baik dia sudah, mohon maaf, berhubungan atau belum. Dia berhubungan atau belum berhubungan. Misalnya dia menikah ya dengan seorang wanita, belum terjadi hubungan suami istri, waktu akad nikah terus dia bilang, wah ini ternyata ini bukan tipe yang saya pinginkan. Yang tipe saya inginkan ini ibunya. Saya lebih suka perempuan tua. Akhirnya dia ceraikan, belum berhubungan. Apakah kemudian boleh menikahi ibunya? Haram selamanya. Musibah di kita, musibah sebesar-besarnya musibah. Waktu itu pernah kejadian heboh ya, dunia maya, naudzubillah. Orang akad nikah ya, suami istri, istrinya masih muda ya, masih segar, masih cantik, tapi malam harinya atau paginya dipergoki dia ya berduaan sama mertuanya perempuan. Di mana itu, di Purwakarta di mana Pak ya? Naudzubillah. Beritanya waktu itu kan sempat heboh ya. Neneknya, ibunya sudah, mertuanya sudah tua ya. Naudzubillah ya, syaitan menjadikan segala sesuatu terasa indah ya. Ya, orang gila Pak ya. Selain bukan masalah itunya saja, juga dia kalau anggaplah sudah cerai dengan istrinya, dia haram selama-lamanya menikahi mertuanya. Haram selama-lamanya menikahi mertuanya ya. Dosanya double dia. Pertama dia melakukan perzinahan dengan wanita yang sudah menikah, dosanya besar sekali. Perzinahan dengan yang sudah menikah itu ya, lebih besar daripada bujangan ya. Kemudian dia juga berzinanya dengan orang yang diharamkan dinikahi selama-lamanya. Naudzubillah, dosanya berlipat ganda. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, anak perempuannya istri atau disebut anak tiri. Ya. Ia haram atas suami ibunya. Ya, diharam dinikahi atas suami ibunya, atau seorang laki-laki haram menikahi anak perempuan istri. Tapi di sini ada penghususan, nanti ada kondisi khusus. Allah sebutkan warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang kalian yang telah kalian campuri. Jadi maksudnya apa? Kalau yang diharamkan dinikahi dengan seorang dengan anak tiri, ini kalau dia sudah berhubungan sama ibunya, menikah terus berhubungan sama ibunya, maka ketika cerai dia tidak boleh menikahi anak tirinya tersebut selama-lamanya. Tapi kalau dia belum berhubungan dengan ibunya, nikah sama ibunya, pas itu dia baru lihat, si Neng gelis gitu misalnya, anaknya si ibunya ya. Akhirnya ini lebih cantik katanya, lebih muda, lebih fresh. Akhirnya dia ceraikan si ibunya karena tertarik sama anaknya. Belum berhubungan sama sekali ya, tapi sudah akad, belum berhubungan, maka itu boleh, tapi itu akan menyakitkan ya. Atau misalnya suatu saat dia belum berhubungan, anggaplah begini, ketika dia menikah, akad, resepsi, tiba-tiba istrinya meninggal. Nah itu kejadian ya, suka kejadian kayak daerah dekat Antapani Mas ke sana.
Saya dengar ada wanita yang janda ya waktu itu, janda menikah dengan duda, ya pestanya sih pada maghrib ya, pada maghrib pestanya akan nikah, terus pesta jam 8 meninggal Pak, subhanallah, jam 8 meninggal, cuman berapa jam dari pernikahannya ya. Nah ini kalau dia punya anak perempuan, dia belum berhubungan kan, orang baru nikah, akad nikahnya pada maghrib, meninggal jam 8, lagi nerima tamu meninggalnya ya, lagi nerima tamu, subhanallah. Jadi tentunya belum berhubungan dengan suaminya. Maka saat itu kalau janda ini punya anak perempuan, dia boleh menikahinya. Karena apa? Karena dia belum berhubungan. Tapi kalau sudah berhubungan, maka tidak boleh selama-lamanya ya. Kemudian juga haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya. Dengan suami ibunya. Kalau mertua, ya jelas dia adalah ayah dari suaminya. Kalau ini suami ibunya, suami ibunya. Jadi ibunya mungkin ya menikah lagi dengan duda atau apa misalnya. Suami anak perempuannya, ini bagi wanita, ya anak suaminya, ini tentu tidak boleh. Suami anak perempuannya, anak suaminya ini duda, ya bawa anak, ya terus dia mungkin bercerai dengan suaminya, lalu dia si suaminya ini punya anak, ya mantan anak tiri, tidak boleh juga. Mantan anak tiri tidak boleh. Ataupun bapak dari suaminya, ini jelas mertua ya. Mertua tidak boleh dinikahi ya. Perempuan yang haram dinikahi karena susuan. Nah ini kalau ini karena susuan. Persusuan maksudnya bagaimana? Persusuan itu ada syaratnya Pak. Pertama begini, susuan ini artinya wanita ini kita laki-laki, dia disusui oleh seorang wanita yang bukan ibunya. Pada zaman Nabi SAW itu umum, khususnya di Quraisy ya. Ketika ibunya tidak mengeluarkan susu, biasanya ada wanita yang mensusui ya. Zaman sekarang nggak tahu, mungkin saya kira zamannya bapak juga masih ada ya. Ataupun zaman sekarang suka ada donor ASI, itu pun serupa ya. Ataupun kadang tidak khusus, bukan si anaknya dititip ya, misalnya ini saya nggak keluar ASInya, udah dibawa aja lah sama kita punya saudara, misalnya dia punya anak juga, dia ada keluar air tetenya, lalu kemudian kita titipin air ASInya, kita titipin ke dia ya. Bukan sekedar itu saja, tapi kadang kita titipin sehari saja bisa jadi saudara persusuan. Yaitu saudara persusuan itu kalau si anak menyusu kepada seorang wanita dengan 5 kali susuan. 5 kali susuan itu bagaimana? Dia nyusu, ya mohon maaf, ke payudaranya si perempuan sekali sampai kenyang. Misalnya di pagi hari selesai. Nanti di waktu duha jam 8 mungkin dia nyusu lagi. Sampai kenyang, lepas 2. Nanti siang nyusu lagi 3 ya. Begitu sampai 5 kali. Jadi batasannya 5 kali dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala. Dan juga adalah persusuan yang diminum ketika dia usia menyusui, itu sampai 2 tahun. Yang dianggap itu sampai usia 2 tahun. Itu disebut persusuan. Ada 7 wanita yang haram dinikahi sebab persusuan. Al-Quran menyebutkan 2, As-Sunnah atau dalam hadis-hadis disebutkan 5 sisanya. Yang disebutkan dalam Al-Quran pertama, ibu persusuan, yaitu wanita yang menyusuimu, dan digabungkan dengannya adalah ibunya wanita yang menyusuinya, atau nenek dari ibunya atau nenek dari bapaknya ya. Jadi buat ibu susu. Nah, ini ibu susu ini ada yang khusus, saya bilang tadi. Juga ada yang kadang tidak khusus. Begini, misalnya seorang wanita dia
mungkin ada urusan harus keluar kota, ya, harus keluar kota, dan dia tidak bisa bawa anak bayinya. Kakaknya dia atau adiknya dia juga lagi punya anak sama-sama, lalu dia titipin, ya, titipin ke adiknya, atau mungkin tetangganya lah, kalau itu kan jelas tante, ya. Tetangganya juga lagi punya anak, lagi menyusui. Saya mau keluar kota, ya, saya harus ke Jakarta seharian, ya, dan ini nggak mungkin dibawa, apalagi nanti wah susah lah. Boleh nggak saya nitipkan, teteh lagi juga nyusuin, ya, boleh nggak dititipin ke tetangganya? Tetangganya nggak ada hubungan saudara sama sekali. Maka ketika tetangganya menyusui anak bayinya dia 5 kali, maka anak tetangganya ini otomatis menjadi ibu atau ibu susuan, ya. Maka diharamkan nanti si anak ini besar, dia diharamkan nikah dengan tetangganya ini, ibu susuan. Begitu juga siapa? Ibu dari ibu susuannya ini, ya, ibu dari ibu susuannya ini, ya. Kemudian saudara perempuan sepersusuan, yaitu wanita yang menyusui kepada ibu persusuan, atau kepada ibumu, atau kamu menyusu dari ibunya. Wanita yang menyusui bersamamu dengan ibumu. Kita nyusu ke ibu kita, ternyata ada anak orang yang dititipin ke ibu kita. Tadi bisa jadi titipinnya sehari, ya, dia 5 kali nyusu, dia anak perempuan, maka kita tidak boleh menikah dengan dia selama-lamanya. Atau kamu menyusu dari ibunya, tadi misalnya tetangga, yang tetangga ini dia punya anak perempuan, ya, kita menyusu sama ibunya dia, maka kita nggak boleh nikah sama dia, ya. Atau kamu dan dia menyusu dari wanita yang sama, kita dengan wanita ini sama-sama tidak nyusu pada ibu yang sama, pada ibu kita masing-masing, karena ibu saya dia tidak keluar ASI-nya, ibu dia juga tidak keluar ASI-nya. Kita sama-sama menyusu, anggaplah sama seorang wanita yang memang dia suka menyusui, memberikan jasa penyusuan, atau memberikan donor ASI. Nah, ini makanya donor ASI itu sekarang suka donor ASI, Pak. Ada grupnya biasanya. Ini harus dikasih tahu ke ibu-ibu atau anak perempuan bapak ataupun menantu bapak. Kalau nggak bisa sembarangan terima donor ASI, harus tahu identitasnya. Karena nanti kalau 5 kali nyusu itu hukumnya sama, kata para ulama, sama dengan menyusui langsung, ya, walaupun pakai dot. Jadi kita kalau mau donor ASI, terima donor ASI, harus ditanya dulu, siapa ini yang ngasih, anaknya ada anak perempuan atau anak laki. Kita tahu supaya nanti suatu saat depan tidak terjadi ada keinginan menikah, ya. Jadi kita menyusu pada wanita yang sama, masing-masing bukan ibu kita, ya. Atau kamu menyusu dari istri bapaknya, menyusu dari istri bapaknya. Saya mau nikah sama seorang wanita, ya, ternyata bapaknya dia, ibu tirinya dia itu ibu susuan saya. Ibu tirinya dia ibu susuan saya, bukan ibu kandungnya dia, ibu tirinya dia, maka tidak boleh, ya. Atau dia menyusu dari istri bapakmu, ya. Atau si wanita ini ternyata pernah nyusu dengan ibu tiri kita. Wanita yang kita ingin nikahi ternyata dia sudah pernah nyusu sama ibu tiri kita, itu tidak boleh. Disebutkan dalam An-Nisa 23, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan kalian sepersusuan. Yang disebutkan dalam hadis pertama juga selain itu tadi, anak perempuan dari saudara laki-laki sususuan. Saya, ya, ketika saya nyusu, tadi saya disusui, sempat nyusu ke tetangga ketika ibu saya pergi misalnya. Nah, si ibu tetangga ini punya anak laki-laki, ya, jadi saya jadi saudara sepersusuan sama dia.
Kalau anak laki-laki ini punya anak perempuan, saya nggak boleh nikah sama dia. Saya nggak boleh nikah sama dia. Begitu juga apa? Anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan. Anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan. Tadi tetangga saya ini juga punya anak perempuan. Dia punya anak perempuan juga, maka kita tidak boleh. Selain dia yang tidak boleh kita nikahi, anaknya juga tidak boleh kita nikahi. Ya. Saudara perempuan ayah dari susuan. Saudara perempuan ayah dari susuan. Wanita yang menyusu bersama ayah. Jadi ternyata ini orang mungkin menyukai yang tua, ya, lebih tua dari dia. Tapi setelah diteliti ternyata dia saudara sepersusuan ayah saya. Pernah menyusu pada wanita yang sama, maka tidak boleh dinikahi. Saudara perempuan ibu dari susuan, yaitu wanita yang menyusu bersama ibumu, ini pun tidak boleh. Anak perempuan sesusuan, yaitu anak perempuan yang menyusu dari istrimu sehingga kamu menjadi bapak susunya. Ini kita pas nikah muda misalnya, pokoknya nikah, istri kita punya anak, terus dia nyusuin anaknya, ada temennya nitip anaknya ke dia. Tadi misalnya mau pergi, mau ke Jakarta, tolong ini pegang anak saya sehari aja. Nyusu 5 kali si anak tersebut. Ketika remaja, ketika besar, mungkin istri dia meninggal, anggaplah dia pencari lagi istri lagi. Ternyata dia tertarik oleh wanita muda yang ternyata wanita yang dulu pernah nyusu sama istrinya, maka itu pun haram dinikahi. Ya. Disebutkan dalam hadis, inna radha'ah tuharrimu wa tuharrimul wiladah. Sesungguhnya susuan itu mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran. Ya. Dan ini pernah terjadi pada Nabi SAW. Nabi SAW pernah ditawari anaknya anaknya Abbas, ya, anaknya Hamzah, mohon maaf. Hamzah ini radhiyallahu ta'ala anhu, omnya Nabi SAW, omnya Nabi. Cuman selisih usia mereka pendek, sekitar 4 tahunan. Ya. Jadi ibunya Hamzah ini beda sama ibunya ayahnya Nabi Abdullah. Ya. Jadi omnya beda 4 tahun. Suatu saat ada yang menawari anaknya Hamzah untuk dinikahi. Kenapa Rasulullah tidak menikahi sama anaknya Hamzah? Artinya sepupunya. Sepupu kan boleh dinikahi. Ya, sepupu tidak boleh dinikahi. Kata Nabi SAW, tidak. Dia Hamzah ini kami adalah saudara sepersusuan. Ya, saudara sepersusuan. Dan kata Nabi SAW, wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minar rahim. Dan haram karena persusuan adalah juga haram karena hubungan rahim, seperti hubungan rahim. Maka Nabi SAW menolak menikahi anaknya Hamzah karena beliau sama Hamzah pernah disusui wanita yang sama. Pernah disusui wanita yang sama, ya. Nah, kita lihat sedikit untuk memudahkan, ya. Ini gitu. Kita lihat ini. Yang pertama mahram karena nasab. Pertama ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari arah ayah, bibi dari arah ibu, kholah tadi ammah. Kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Ini jelas diharamkan. Ya. Kemudian juga mahram karena persusuan tadi, ibu susuan, nenek susuan, saudara perempuan susuan, bibi, saudara perempuan, ibu susuan, dan tadi ya ada berbagai macam lagi yang kita sebutkan. Mahram karena musyaharah, ibu mertua, anak tiri perempuan dari istri yang telah dicampuri, ya, ini pun tidak boleh, ya. Tidak boleh untuk dinikahi. Makanya ini kita tuh, makanya Pak ya, istilahnya betul orang tua dulu bilang disebutnya kudu pancakaki. Pancakaki itu bukan sekedar kita memang juga hubungan silaturahmi yang harus dijaga, tapi khawatir terjadi seperti ini. Mau pernikahan kan banyak kejadian yang ternyata masih ada hubungan, atau persusuan yang paling sering ya. Sudah mau nikah, ternyata ada wanita yang bilang,
ternyata wanita ini ibu persusuan dia, ini perempuan ini pernah nyusu sama saya pernah dengar ada yang sudah mau akad nikah, ya, ternyata ketahuan apa? Oh sudah, ini dulu nih ini nyusu sama saya juga, gitu kan? Ya udah nggak boleh dilanjutin. Kalau masih nekat dilanjutin dosa besar dia, ya, dosa besar. Bagaimana kalau sudah terlanjur, Pak? Dan nggak tahu, ibu saya nggak pernah cerita, ya, ibu susuan saya dari dulu masih kecil atau mana inget, gitu kan? Nggak ada yang ngasih tahu, dia juga ngasih tahu. Setelah belakangan ternyata nyambung, kita ngobrol, ibu persusuan kita sama, atau ya kita pernah nyusu pada wanita yang sama, ya. Kalau sudah begitu bagaimana? Nanti pengadilan agama melakukan fasakh, pemisahan pernikahan, nggak boleh dilanjut, ya, tapi melakukan fasakh. Nah ini makanya kalau fasakh, kalau sudah nikah lalu dipisah kan berat, ya. Lebih baik dari awal, makanya kita selalu pancak kaki itu betul memang. Oh nggak usah lihat-lihat dia dari mana, dari justru perlu bobot bebet, bobot termasuk apa? Bobot bebet apa? Apa? Bibit bobot bebet. Apa? Bibit bebet bobot. Nah, bibit itu kan nasabnya, Pak, ya. Nah itu. Jadi memang perlu kita perhatikan nasab dari atas, ya. Nah, kita perlu perhatikan nasabnya karena apa? Khawatir, bukan masalah, bukan sekedar mungkin dia, ya memang juga kita perlu perhatikan dia orang keluarga baik-baik atau bukan, tapi juga untuk khawatir ternyata ada hubungan sepersusuan. Nah itu kayak gitu, ya. Nah sedikit lagi kita tambahkan, ada juga yang haram untuk dinikahi. Ini temporal. Pertama adalah karena digabungkan. Misalnya mohon maaf bagi seseorang yang poligami. Misalnya dia menggabungkan dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan. Dia poligami, kakak dan adiknya langsung dia nikahi. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada. Karena dulu di Jakarta, ya. Dia seperti itu, sudah sepuh, ya. Ternyata dia, ya, istrinya itu sama, masih di komplek yang sama, kakak adik, subhanallah. Ini haram, ya. Temporalnya kenapa? Maksudnya temporalnya itu kalau digabungkan bersama, selama dia menikahi salah satu wanita, maka dia tidak boleh menikahi juga saudaranya, ya. Baik saudara nasab ataupun saudara persusuan, itu dia nggak boleh. Secara kalau dia masih menikah sama istri, sama yang saudaranya. Jadi temporal. Tapi kalau dia cerai, boleh nggak turun ranjang? Boleh. Kalau sudah bercerai dengan yang kakaknya. Tapi kalau digabungkan nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Dalam surat An-Nisa 23. Wa an tajma'u bainal ukhtain, dan diharamkan bagimu menghimpun dua perempuan yang bersaudara. Yang kemudian yang kedua yang dalam hadis, yaitu menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah ataupun dari ibu. Dia gabungkan, dia nikah dengan seorang wanita, lalu dia poligami, ambil istri lagi, tante dari wanita tersebut, dari istrinya. Ini haram, temporal. Tapi kalau dia sudah ceraikan istrinya, dia nikah sama tantenya, boleh. Yang nggak boleh itu kan sama mertua selamanya. Tapi kalau sama tantenya boleh, dengan syarat apa? Dia sudah cerai dulu dengan istrinya, ya. Begitu juga, ya, seorang wanita dengan keponakannya dari saudara laki-laki atau keponakannya saudara perempuan, ya. Seorang wanita dia dinikahi dengan keponakannya, dia poligami dengan keponakannya. Kalau tadi dari arah bawahnya, dari arah atasnya, dia punya nikah dengan wanita, tertarik sama ponakannya juga, dia nikahi bersama, haram hukumnya. Kecuali apa? Dia sudah cerai dulu dengan yang pertama, dengan tantenya, baru dia nikahi ponakannya, itu boleh. Seperti itu, ya. Jadi kaidah dalam masa ini diharamkan menggabungkan dua wanita yang mana kalau salah satu dari keduanya diasumsikan sebagai laki-laki, maka tidak boleh menikahi saudara perempuannya, ya. Dan dalilnya ini disebutkan, ya, dalam sejumlah hadis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan.
Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Ya, jangan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dijelaskan ada beberapa pihak yang tidak boleh menikahi. Dan tadi juga ternyata setelah dinikahi bertahun-tahun baru ketahuan bahwa itu adalah pihak yang tidak boleh dinikahi. Tadi disebutkan bahwa nanti akan diputus oleh Pengadilan Agama untuk memisahkan. Iya. Yang ingin saya tanyakan, status anak-anak mereka itu bagaimana? Satu ya. Kedua, apa masalah persusuan? Nanti katakan bahwa yang tidak boleh nikah adalah yang disusukan 5 kali. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak itu atau menurut penjelasan medisnya itu ya, kenapa batasan 5 kali itu? Karena air susu yang begini itu pasti akan menjadi darah ya. Iya. Iya. Kalau baru 4 kali mungkin jadi darah atau bagaimana? Iya. Terima kasih Pak. Ya, baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, mengenai apa tadi Pak yang pertama Bapak bilang? Anak dari pernikahan. Maksud saya Bapak apakah seperti anak zina gitu ya? Tidak. Tidak seperti anak zina. Itu disebutnya nikah subhat. Sama seperti tadi, misalnya seorang wanita, dia dulu dinikahkan dengan wali yang sebenarnya bukan wali dia. Seperti oleh om dari pihak istri. Yang lebih ekstrim lagi yang saya bilang, ya, dia dinikahi, ini janda, dinikahi yang jadi walinya temannya sendiri. Mana ada teman jadi wali gitu kan? Ya, kadang ngaco-ngaco, ya. Atau wali hakimnya ini malah ya ustadz dari kelompoknya, ya. Nah, kalau sudah kemudian punya anak, apakah anaknya seperti anak zina? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Karena anaknya ini hasil dari pernikahan nikah subhat, ya. Nah, nikah subhat. Kalau yang tadi salah wali, sebenarnya permasalahannya gampang. Dia tinggal nikah lagi saja di KUA dengan wali yang benar. Kalau yang ini ya sudah dipisahkan saja. Tapi anaknya bukan sebagai, dia tetap mewarisi orang tuanya. Seperti itu Pak ya. Adapun yang kedua, apa sebabnya? Allahu alam, hikmahnya seperti apa? Memang para ulama tuh berselisih pendapat apakah cukup sekali sudah kena atau ada yang 10 kali. Namun jumhur mengambil 5 karena memang ada hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan dahulu 10 kali tapi kemudian ditetapkan 5 kali. Ya, syariat menetapkan demikian. Nabi SAW menyebutkan bahwa batasan itu 5 kali. Karena 5 kalilah yang menjadikan daging. Istilahnya seperti itu. Nah, tapi secara ilmiah Allahu alam, ya. Cuman memang dalam hal ini ya selalu bisa dibuktikan biasanya kalau secara ilmiah ya. Ada hikmah atau tidak kita ikuti karena ya mungkin bisa jadi ilmu kita belum mengetahui, namun memang 5 kali seperti itu Pak ya. Tapi yang zaman sekarang ini Pak, yang mungkin Bapak punya anak ataupun menantu donor ASI Pak ya, sekarang banyaknya ya. Donor ASI ini sering pakai botol-botolan. Biasanya lewat WhatsApp. Siapa yang butuh? Oh, saya butuh. Di mana Bu alamatnya? Ya di sini. Kirim. Jangan asal gitu saja, ditanya gitu. Siapa ini yang ngirim? Ya, identitasnya. Oh, saya nggak mau diketahui identitasnya. Jangan. Ya. Kalau nggak mau diketahui identitas, bukan masalah apa-apa. Saya bukannya pingin kepo, pingin tahu ibu. Takutnya malah mungkin ibu takut. Ya, saya punya bermaksud jahat. Enggak. Cuman supaya saya tahu, ya, nanti masalah sepersusuan. Takutnya nanti anak saya menikah sama anak ibu, kan nggak ada yang tahu ya. Seperti itu ya. Silakan bila ada diskusi lagi. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Eko. Terkait dengan persusuan tadi, memang si balita tadi disetujui, tapi sebetulnya niatnya itu bukan musuhin karena tidak keluar. Itu hanya untuk mendiamkan si balita. Iya. Iya. Kemudian biasanya itu langsung diganti ketika dikasih apa Pak? Diganti dengan cor. Sesudot itu. Iya. Nah, apakah yang seperti ini dikatakan saudara bersesuaian? Iya, baik. Maksud Bapak, mohon maaf, dia ditempelkan dengan payudara si wanita ini, tapi tanpa keluar. Tidak keluar. Karena niatnya hanya sebetulnya untuk mendiamkan si balita tadi yang tenang ya. Jawabannya itu tidak, bukan sepersusuan. Tapi kalau sudah dia menyusu dan itu dilihat dari gerakan dia menyedot ya, dan juga si istri ini memang mengeluarkan susu ya, karena kan kalau tidak menikah
kalau tidak menikah, tidak tidak punya bayi, tidak keluar kan, kecuali disuntik hormonal. Ya, Pak Dokter mungkin bisa jelasin kan, sekarang bisa disuntik hormonal, nanti dia bisa keluar susu ya. Tapi kalau tidak keluar susu itu tidak dianggap. Nah ini mungkin sekarang ada sedikit permasalahan yang kontemporer, ya dulu nggak ada. Yaitu bagaimana seorang ibu dia mau ngambil anak, ya dari bayi, ya. Dia pengen ngambil anak dari bayi, anak laki-laki, ya. Dan dalam Islam sebenarnya nggak ada anak angkat, selamanya dia ya bukan anak dia, walaupun dirubah kakaknya apa nggak boleh, nanti nggak dapat waris, ya kecuali kalau mau hibah boleh. Nah tapi dia pingin supaya si anak ini nanti besar jadi remaja, dia seperti mahram. Karena yang tadi hukum yang tadi kita sebutkan yang haram dinikahi ini, wanita boleh membuka kerudungnya di depan yang tadi disebutkan, ini mahram. Boleh kita bersalaman dengan yang tadi disebutkan, ya yang haram dinikahi ini. Nah wanita ini pingin si bayinya ini nanti kalau gede dia bisa bebas keluar masuk tanpa si wanita ini membuka kerudung, ya, membuka auratnya, menutup auratnya, ya. Maka biasanya antara lain belakangan direkayasa si wanita ini nggak keluar ASI tapi disuntik hormonal sehingga keluar ASI. Nah, yang jadi pertanyaan kepada para ulama, kalau ternyata kemudian keluar ASI-nya dan dia menetek, ya, padahal dia nggak punya anak, ya, menyusui 5 kali, ya, maka bagaimana hukumnya? Apakah sama? Jawaban para ulama kontemporer, ya sama, walaupun dia disuntik hormonal, bukan alamiah seperti itu, ya. Tapi kalau yang barusan Pak, kalau nggak keluar tidak dianggap, ya tidak dianggap, ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau tadi kaitannya bisa membuka dia pada orang-orang ini, berarti cipika-cipiki itu boleh. Cipika-cipiki dalam batas yang wajar ya boleh aja Pak. Jangan berlebihan. Boleh kalau sama mertua menantu ya beda. Jadi di sini tuh nggak mutlak kedudukannya sama. Kayak misalnya sama ibu, sama tante, mertua ini kan beda, ya. Memang dia haram dinikahi, tapi nanti ininya beda, ya. Kalau sama ibu ya kita ya bisa cipika-cipiki sama tante. Tapi kalau sama yang mereka yang misalnya mertua tidak, ya tidak sama, ya tidak sama. Ya. Baik, silakan Pak. Sepupu dengan sepupu kan boleh nikah, Ustaz. Boleh. Apakah ada batasan sepupu misalnya anak paman dari bapak, anak tante dari bapak, atau anak paman dari ibu, atau anak tante dari ibu? Apa ada batasan? Karena kalau di Sunda katanya kalau anak bapak dengan paman dari bapak itu nggak boleh kan? Oh, iya. Kalau tante dengan tante boleh. Sama. Berlaku semua. Dan ya berlaku semuanya. Sepupu dan sepupu. Kecuali misalnya ya ternyata ya apa namanya mungkin dia sepupu kan boleh. Mohon maaf kalau tadi Nabi SAW itu dengan sepupu ya. Kecuali orang ini saudara sepersusuan dengan omnya. Misalnya kan begini Pak, orang itu kan kadang, apalagi orang zaman dulu anaknya banyak. Anak pertama sama terakhir itu usianya bisa puluhan tahun bedanya. Bisa jadi yang anak pertama dia punya anak, ya usianya mungkin dia lahir tahun berapa bersamaan dengan adiknya sendiri. Dia punya anak bersamaan dengan adiknya, ya. Jadi maksudnya adiknya baru lahir dari ibunya, ya. Nah, jadi kan tapi tetap hubungannya om, ya, hubungannya om, sehingga anaknya si om ini adalah apa namanya sepupu. Cuman si om ini pernah nyusu misalnya sama istrinya dia, sama ibunya dia, maka dia jadi saudara sepersusuan. Kayak tadi Nabi SAW dengan Hamzah. Nabi SAW dengan Hamzah itu hubungannya om, cuman mereka pernah menyusu pada wanita yang sama. Maka saat itu walau sepupuan itu nggak boleh dinikahi karena ada sebab persusuan. Tapi kalau dari berbagai sisi dari ayah ibu sama aja, nggak ada bedanya seperti itu Pak, ya. Sama-sama. Silakan. Wih, mau nanya apa nih? Minum susu boleh nggak ya? Kalau nikahan itu apakah wajib atau tidak? Wih, berat tanya. Pernikahan wajib nggak?
Pernikahan wajib atau enggak? Pernikahan tergantung, tapi tergantung keadaannya. Kalau memang dia ada kondisi yang menyebabkan dia harus menikah, harus menikah. Ada yang hukumnya sunnah, ada juga hukumnya yang makruh kalau dia tidak bisa melaksanakan atau dia ada kondisi yang tidak boleh menyebabkan dia menikah. Seperti itu ya. Barakallahu fiik. Silakan kalau ada diskusi lagi Pak sebelum kita tutup. Ya. Nah, jadi ini perkara ini kita harus ingatkan sekarang, soalnya kan begini Pak. Umumnya kita keluarga, hubungan keluarga di antar masyarakat itu sekarang kan tidak sedekat dulu ya. Kita sudah banyak, kata orang Sunda, pareumeun obor, betul nggak? Kita sudah banyak nggak mengenal saudara-saudara sama lain. Ya, jadi kadang kita kalau nggak tahu khawatir kejadian. Ya, ini harus tahu. Silakan Pak. Saksi dalam pernikahan itu juga menyangkut hal yang seperti ini. Kalau dia juga harus tahu asal usul dari orang yang bersaksi. Ya, tidak. Tapi saksi lebih. Kalau memang demikian itu lebih baik, tapi tidak menjadi syarat. Karena terkadang tidak semua orang demikian bisa, ya. Tidak semua. Akad. Ya. Karena kan bisa jadi begini Pak, ya. Seseorang anggaplah dia ditugaskan ke negeri yang jauh. Ya, apalagi zaman dulu ya, ketika tidak ada komunikasi, tidak ada apa. Dia ditugaskan orang Indonesia, anggaplah ke negeri yang jauh, ya. Dan dia di sana bertahun-tahun, dia mau cari istri. Ini kan nanti kalau misalnya saksi jadi syaratkan harus tahu dia, ya kan mungkin tidak ada yang tahu bagaimana dia dulu asalnya di negeri asalnya, nggak ada yang kenal. Semua adalah kenalan baru dia, ya. Sehingga memang tidak disyaratkan demikian. Tapi saksi yang menyaksikan pernikahan, tanggung jawab orang tuanya, seperti itu. Ya. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ya, bila tidak demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.